Ketika umur saya 61 tahun, saya kehilangan anak yang kedua. 8 bulan berikutnya, saya kehilangan anak yang pertama. Buru Pak, buru. Mas, berdoa ya Mas, minta Tuhan tolong kamu Mas. Sabar Mas. Kami waktu itu ya nggak tahu kalau kondisi dia ternyata itu entah serangan jantung atau apa. Karena dia bilang ke saya itu, ini sudah dingin. Tangan ini sudah dingin, dia bilang, "Ma, UGD." Itu hari Sabtu siang. Saya kaget gitu, terus langsung kami bawa dengan mobil yang seadanya. Bagus. Gimana sih kamu orang mau cepet juga? Iya, Mah. Iya, maaf, Mah. Ya ternyata setelah dicek sama dokter harus pasang ring, dilakukan dan masuk ICU jam 2 pagi dinyatakan nggak ada. Tanggal 12-nya dia dipanggil Tuhan, tanggal 14 dia dimakamkan, besok saya ulang tahun. Hancur Mbak, hancur banget. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tante, selamat ulang tahun. Tahun lalu itu yang datang justru teman-teman Irawan, teman-teman Radit. Terus mereka udah bawa pizza kalau tidak salah. Saya merasa kehilangan 2 anak, tapi mereka jadi anak-anak saya. Tante, sekali lagi selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati dari kita, teman-temannya dari Irawan dan Radit. Kita ada sedikit surprise ya. Meskipun kita tahu kondisi Tante dan Om memang sedang dalam duka. Saya bilang, Tuhan maksudnya apa ini? Biasanya orang merayakan ulang tahun kan sukacita ya. Tapi itu saya masih duka cita dan saya menghargai. Maksud mereka mau menghibur saya, tapi itu sebetulnya saya seperti diiris-iris gitu loh. Anakmu kemarin dimakamkan, sekarang kamu merayakan ulang tahun. Saya jadi terus terang merasa ini ya Mbak, kayak nggak dipercaya sama Tuhan gitu loh. Kok anak-anakku kok ambil lagi? Memang ini bukan punya saya, kita meyakini anak itu kan titipan Tuhan. Mas. Dek. Rumah ini sempit tanpa kalian. Radit. Mama kangen. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah merintis karir, bahkan Radit itu menjelang kepergiannya kan menjuarai kompetisi bartender juara kedua nasional gitu ya. Itu kan bukan satu prestasi yang ecek-ecek gitu loh. Dia merintis sendiri kok. Kenapa Tuhan ambil gitu loh? Kenapa Tuhan renggut? Sementara Irawan yang masih punya anak, masih 2,5 tahun ketika dia itu kok juga Tuhan ambil. Kasih tahu. Oma, Kak Anda punya ini. Kak Anda juga punya pecawat juga. Ma, panggil Kalandra. Kamu gak ada capek-capeknya sayang. Saya merasa sebagai ibu yang tidak diberkati gitu loh. Jangan sama kamu, anak-anak ini mungkin lebih bahagia sama saya, mungkin Tuhan seperti itu gitu loh. Saya betul-betul marah. Akibatnya apa? Saya jadi insomnia. Setiap jam 12 terbangun. Sampai jam 4 pagi. Baru bisa tidur jam 4 sampai jam 6. Seperti itu terus. Sampai kadang-kadang jaketnya Radit saya pakai, saya ciumin.
Ya orang kan nggak tahu seperti itu gitu ya. Saking kangennya gitu loh. Saking kangennya. Kami terpaksa harus ngurus akte kematian. Jadi saya pikir Tuhan ini aneh gitu loh. Yang harus ngurus akte kematian, yang harus nganter ke makam, itu kan harusnya anak-anak. Kita harus kuat ya, Ma. Berdoa terus sama Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketemu dengan komunitas Victorious Mothers. Jujur, saya rasa ini juga campur tangan Tuhan gitu loh. Tanpa komunitas ini, saya makin terpuruk. Ada satu teman yang terus menguatkan saya. Dia selalu begini. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah yang namanya meninggalkan kita. Yang penting Mama jangan sedih. Makasih ya Mam, udah ingetin. Kita sama-sama berdoa biar kita diberi kekuatan, diberi kesehatan. Kita sama-sama kuat. Semangat ya Mam ya. Terus saya jadi ingat gitu loh. Iya ya, apa yang saya alami ini belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disiksa, dicaci maki, dihina, bahkan disalibkan di kayu salib. Apa yang saya alami ini belum apa-apanya gitu loh. Tuhan melakukan itu untuk saya. Sekarang anak saya diambil oleh yang punya. Ya sudah. Saya harus belajar untuk menerima bahwa Tuhan lebih menyayangi mereka. Sekarang yang bisa dilakukan ya lihat video mereka. Rasa kangennya tuh jadi terobati gitu loh. Dengar suaranya dia, bisa ngeliat senyumnya dia, atau kalau enggak baca chatnya lagi. Mama kangen dapat chat dari kalian. Jujur, saya tuh sebetulnya udah nggak punya keinginan apa-apa gitu ya. Tapi dengan melihat Kalandra, ya saya hanya kepingin Tuhan kasih kesehatan buat saya, supaya kami ya, saya dan suami bisa tetap menjaga, merawat Kal sampai dia besar, sampai dia bisa mandiri ketika kami tinggal. Opa, Iya, Opa kejar nih. Kejar Kalandra. Aduh, udah. Cukup. Aduh, cucu Opa makin pinter aja, makin hebat. Makin kuat ya. Aduh, sekarang cucu Opa bantuin Opa ya. Pasang ini. Bisa nggak? Bisa. Nih, gini ya. Ya udah, kamu pasang ya. Opa duduk dulu, oke? Semoga Tuhan izinkan kita untuk besarkan anak ini ya Pak. Iya, Ma. Yang sabar ya. Opa, Oma, Anda bisa. Pinter ya, sudah besar. Mirip ya sama anak kita ya. Mungkin Tuhan kasih ini yang terbaik buat kita, Ma. Untuk mengganti anak kita, ya. Buat mama-mama di luar sana yang juga kehilangan anak-anak tercinta, memang grieving itu nggak ada batasannya ya. Kapan berakhir dan seperti apa nggak sama, satu dengan yang lain tuh nggak sama. Tetapi percayalah, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan pada kita. Orang melihat, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kita bisa melalui itu. Tapi ketika kita benar-benar bersandar kepada kasih karunia Tuhan, maka kita bisa melaluinya. Sahabat, kehilangan menghadirkan luka yang tidak bisa diukur. Apalagi ketika yang hilang adalah orang yang sangat kita cintai. Namun seperti ibu tadi, di tengah rasa sakit yang begitu dalam, Tuhan hadir memberikan kekuatan
penghiburan, dan juga menumbuhkan harapan yang baru. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami kehilangan. Ada luka yang begitu besar dalam hatimu. Langkah terasa hampa dan hidup tidak lagi sama. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan menemanimu juga mendukung di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya.